Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Siti Badriah versus Lesti. Apakah begitu? Ataukah kalau saya bilang sih ini kesalahpahaman. Dan ya memang di dunia seperti sekarang ini, di mana informasi itu dibagikan dengan sangat sering, orang-orang banyak menerima, dan terus kemudian mereka ini kadang nggak ngecek informasinya ini diterima secara sepenuhnya atau tidak. Dan ini juga akhirnya menimpa orang seperti Lucinta Luna yang sudah kadung ikutan komentar, tapi ternyata dia akhirnya harus minta maaf karena ternyata memang dimaksud bukan itu. Tapi nggak usah lama-lama, ini sebenarnya kenapa dan apa sih sebenarnya yang terjadi? Dan kenapa kok Lesti harus meminta maaf? Nah, dia kan nggak salah. Kenapa harus minta maaf? Loh, atau dia salah? Tapi kita lihat langsung dari kartu-kartu ini saya. Nah, yang pertama, kenapa saya bilang Lesti ini nggak salah? Karena Lesti ini adalah pribadi yang polos, lugu, apa adanya, dan dia ini tuh nanti apa adanya saya akan ceritakan. Dia ini nggak bermaksud apa-apa. Jadi saat ditanya oleh Boy William waktu itu di konten Nebeng Boy ya, berarti yang nyetir mobil ya, itu dia ya ditanya apa, dia jawab saja. Dan karena kepolosannya ini, dia nggak mikir panjang kalau ternyata dia ini udah banyak fans, dan otomatis juga artinya banyak juga hatersnya. Nanti juga saya akan bahas, dan akhirnya dia cuma menjawab pertanyaan itu saja. Dia bahkan nggak berusaha untuk istilahnya takut atau apa, karena memang ya dia ditanya itu, dia jawab saja seperti itu tadi. Saya sih sebenarnya sudah sejak pertama kali nonton, udah deg-degan karena aduh, ini kalau sampai dijawab akan jadi masalah atau enggak. Dan ternyata selama beberapa waktu itu nggak ada masalah. Sampai akhirnya setelah beberapa hari kemudian, atau malah mungkin lebih dari udah berminggu-minggu, baru kemudian itu diangkat. Nah, kembali lagi di sini, kalau saya bilang ini sebenarnya Lesti sendiri itu nggak punya maksud apa-apa. Dia hanya menjawab pertanyaan Boy, dan sebagai seseorang yang memang diundang ke podcastnya, Lesti ini profesional dan dia menjawab karena dia ini sopan. Ditanya ya dia jawab. Urutkan penyanyi dangdut yang suaranya dari yang paling bagus sampai paling jelek. Kalau saya bilang sih sebenarnya jawaban yang salah itu muncul dari pertanyaan yang salah. Dan Boy waktu itu menanyakan dengan membaca, saya nggak tahu ya waktu itu apakah memang dari tim kreatifnya atau dia itu menanyakan pertanyaan dari orang lain atau netizen. Dan pertanyaan itu seharusnya jangan ditanyakan seperti itu. Urutkan, misalkan bisa saja dia nanya, urutkan penyanyi dangdut dengan urusan suara yang paling bagus. Nah, dengan seperti itu, kita menghindari konotatif terhadap satu penyanyi tertentu. Dan saat Lesti mengucapkan itu, kalau dipenggal kata-katanya, dan oknum-oknum dari wartawan suka seperti ini nih, karena mereka tuh suka kayak, kemarin menurut Bang Denny Darko, Anda dikabarkan melakukan settingan. Nah, ini apa yang Anda maksud? Saya padahal kan ngomong kalau pertama itu settingan, ya settingan karena disetting sama orang TV. Kemudian ya bukan settingan, tapi kata-katanya dipotong di situ, yang ditanyain cuman bagian ini. Jadi kayak disuruh ngomentarin orang, misalkan komentarin dong penampilan gue, tapi yang dikomentarin cuman jam tangannya atau sepatunya doang. Nah, sedangkan kan semuanya ini dalam satu konteks. Kita nggak bisa ngomong ini dipotong-potong seperti itu tadi. Dan orang juga seperti itu. Misalkan coba komentarin orang ini cantik atau ganteng, pasti kita komentarin semuanya. Nggak mungkin komentarin kayak aduh bulu matanya lentik banget dan warnanya hitam, dan ini orang kan butuh tahu yang lainnya. Dan dengan seperti ini saya pikir Lesti di sini juga nggak salah, karena dia menjawab pertanyaan dari Boy. Dan saat ditanya ya dia urutin, dan dia bahkan mengatakan bahwa ini selera lo ya. Ini bukan artinya, bahkan dia pun menjawab dengan sopan, dan ya dia menjelaskan lagi di sini. Dan terus kemudian muncul lagi kalau ya sebenarnya Lesti nggak pernah bermaksud. Lesti itu apa adanya. Bahkan setelah sekian lama saya juga bilang kalau ya Lesti itu bukan seseorang yang bisa berpura-pura atau berperan. Sehingga kalau dia kelihatan suka, dia kelihatan suka. Kalau dia nggak suka, ya dia akan kelihatan banget. Dan waktu dia mengatakan itu, ya dia mengatakan sesuatu yang ya dia omongin itu sejujurnya. Tapi bukan berarti dia beranggapan kalau itu jelek. Jadi kalau saya bilang, balik lagi, jawaban yang salah ini muncul karena pertanyaan yang salah. Dan saya bilang kalau kita ngomongin salah-salahan, yang salah ya Boy William karena menanyakan itu tadi. Tapi kita nggak bisa ngomongin ini karena memang ya yang salah sebenarnya paling salah adalah kita semua, yang kita memotong konteks
dan hanya menyoroti satu bagian dari sebuah kalimat yang sebenarnya harus dilihat dan difikirkan secara utuh. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalau kembali lagi di sini, nggak ada sama sekali maksud Lesti. Dia ini pribadi yang lugu dan polos, apa adanya dia tanya, dia jawab. Bahkan dia nggak kepikiran untuk apapun, apalagi untuk sampai seperti sekarang ini. Dan dia ini menjawab karena dia sopan diundang ke Content Boy, dan dia terus kemudian melakukan itu tadi. Seperti ini. Dan apa yang terus kemudian terjadi? Sebenarnya ini adalah sebuah hasil dari sebuah, ini kalau secara logik, semakin tinggi itu pasti akan semakin angin kencang bertiup. Jadi apapun yang akan dilakukan itu pasti akan disoroti. Jadi saat kemudian Lesti ini mengucapkan apa, itu sebenarnya dia bukan hanya mengucapkan apa yang menjadi pendapat dirinya, tapi dia harus mewakili fansnya, mewakili orang-orang yang ikut mendukung dia. Sehingga kalau menurut saya di sini adalah, ya memang harus lebih berhati-hati lagi. Semakin tinggi sebuah pohon, maka angin di atas sana bertiup semakin kencang. Maka dia harus berhati-hati karena memang hal seperti ini akan ditakutkan sering sekali terjadi. Mengingat juga nama Lesti ini semakin berkibar setiap harinya. Sehingga kalau saya bilang kembali lagi dan kembali lagi, ini semua tentang paradoks. Saat ada seorang followers atau saat ada followers atau seorang lovers, di saat bersamaan pasti ada haters. Jadi ini paradoks, kita nggak bisa memisahkan. Uang nggak mungkin dibelah, kita ngambil satu mata uang saja, satu sisi saja. Dan ini adalah satu hal yang memang harus benar-benar kayak disadari, diwaspadai. Dan saat ada haters, maka haters ini hanya akan menyoroti apapun yang buruk dari yang kita lakukan. Bukan buruk, sesuatu yang berpotensi untuk ditwist atau diberitakan secara berbeda. Nah, karena apa? Karena di saat yang lain, followers ini selalu memuji kita, selalu mengambil hal-hal positif tentang kita, tidak ada yang negatif. Bahkan saat misalkan nih, tiba-tiba ya mungkin karena kesehatan kurang atau apa, Lesti menyanyi sehingga suaranya mungkin agak temponya agak kurang atau suaranya turun, yang disalahin pasti mikrofonnya. Kalau followers seperti itu. Tapi di sisi yang lainnya, seorang haters, saat Lesti menyanyi sebaik mungkin pun, orang pasti akan mengomentari yang lain. Dia akan cari nanti, misalkan hijabnya, atau misalkan kerudungnya, semuanya akan dicari, sampai pokoknya harus ada yang salah. Nah, ini adalah satu hal yang berbahaya sekali. Di era seperti sekarang ini sangat mudah sekali untuk dipolarisasi atau dikutupkan, sehingga kita, yang paling penting ini kita nih, tidak terpancing untuk menjadi seperti itu tadi. Hati-hati, karena sesuatu itu terkadang akan berbeda sekali kenyataannya dibanding apa yang dicitrakan kepada kita. Kita kan akhirnya kecele juga lihat Pak Jokowi sama Pak Prabowo datang ke nikahan Atta Halilintar. Coba kemarin kita selama 2 tahun bersih tegang, saling berusaha untuk mengutarakan yang terbaik, sampai akhirnya ternyata ya oke, dan lagi berbicara tentang segala sesuatu yang tampak tidak seperti kenyataannya. Yang saya lihat di sini ada sebuah upaya. Sepertinya ini adalah upaya untuk, ya mungkin bukan berniat jahat, tapi yang pertama ini nyari AdSense mungkin ya. Dengan berita apa lagi nih tentang Lesti sama Rizky Bilar, mereka nikah juga akan nikah tapi belum tahu nih kapan. Oh iya, kemarin tuh gue dengar ada. Nah, awalnya pasti seperti itu. Dan ini diawali dari seorang oknum yang berusaha untuk memotong itu tadi, dan terus kemudian mencoba untuk mengklarifikasi dengan cara, kalau datang ke Lesti, ya otomatis Lesti akan bilang, enggak, bukan itu maksudnya. Apalagi datang ke Boy. Nah, didatanginlah ke Siti Badriah yang disebutkan itu tadi. Nah, saya yakin juga yang ditanyakan ke Siti Badriah bukan itu. Bahkan suami Siti Badriah juga mengaku nggak pernah nonton konten itu, sampai akhirnya wartawan menanyakan kepada dia. Dan ini adalah satu hal yang, ini oknumnya. Oknum banyak sekali. Dan oknum ini selalu ada di setiap pekerjaan, di mana mereka ini dianggap mewakili kumpulan mereka. Padahal mereka ini sebenarnya adalah ya black sheep on the family. Orang yang berusaha untuk ya mencari sesuatu, menghalalkan segala cara, sampai akhirnya terjadi hal seperti ini tadi. Nah, untuk ini kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk melihat sesuatu secara kontekstual. Tidak boleh memotong segala sesuatu hanya pada apa yang kita sukai saja. Dan karena itulah terkadang untuk konten sensitif, saya menampilkan timecode seperti kayak Master Deddy Corbuzier selalu memberikan timecode, sehingga kita itu nggak terus saat nanti dibilang, Anda kemarin bilang ini settingan, atau saya bilang misalkan kemarin bilang Atta sama Aurel nggak akan nikah. Saya nggak pernah bilang seperti itu. Dan akhirnya ini
kalau kita lihat ada timecode-nya, mereka akan melihat bahwa oh ini adalah bagian dari sebuah video yang lebih panjang. Sehingga akan lebih baik kalau kita melihat konteksnya dari awal hingga akhir, ini akan menuju kemana. Dan memang ini adalah satu hal yang banyak sekali terjadi. Apalagi apapun itu, selebriti adalah manusia. Saya sering sekali mendengarkan cerita saat seseorang sedang berada di tingkatan yang atas, terus kemudian harus jatuh hanya gara-gara kepleset ngomong. Dan ini banyak sekali. Saya pernah mendapati, ini diceritakan langsung oleh sumbernya, saat seorang MC, Master of Ceremony, dia harus membawakan acara di televisi nasional. Dia harus menyebutkan sesuatu, tapi ternyata dia salah menyebutkan stasiun TV. Jadi misalkan ini RCTI, saya bilangnya ini SCTV. Itu kan parah. Karena sesuatu yang dia mungkin capek, dia mungkin benar-benar lupa sesuatu yang salah, tapi terus kemudian itu dianggap sebagai sebuah kesalahan yang fatal dan akhirnya menghancurkan karirnya. Ada juga yang salah menyebutkan brand. Banyak sekali dan banyak hal yang terus kemudian dilakukan, tapi karena ini terjadi dengan cepat sekali, maka karir orang itu terancam hancur. Dan ini terjadi oleh banyak sekali public figure yang juga di sini saya juga harus hati-hati, dan Anda pun juga seperti itu. Maka daripada itu hati-hatilah, karena apapun yang kita katakan, kalau ternyata itu berpotensi untuk dipelintir, maka sebaiknya kita harus benar-benar berhati-hati mengucapkannya. Dan apalagi di era seperti sekarang ini, di mana segala sesuatu akan menyebar dengan cepat, ada di situ untuk selama-lamanya, dan sangat mungkin untuk ditwist atau putar-balikan apa yang sebenarnya tidak pernah kita katakan menjadi sesuatu yang menghancurkan karir kita ke depannya. Dan ini adalah sebuah resiko yang amat tinggi, dan ini lazim terjadi. Hati-hati, karena ini sering sekali kembali lagi kejadian, dan harapannya di sini tidak ada satu orang yang terus kemudian hanya gara-gara salah ngomong nanti jadi permasalahan yang besar. Dan saya pikir permasalahan ini pun seharusnya sudah selesai, karena Lesti pun sudah datang, dan karena pribadi Lesti yang memang seorang yang santun, dan ya pantas dia memiliki banyak sekali jutaan followers, karena dia akhirnya meminta maaf dan terus kemudian dimaafkan. Dan ada satu, kalau saya bilang sih ini harusnya bisa berakhir dengan baik. Saya akan bahas nanti. Dan kemudian saya pikir di sini sebenarnya balik lagi satu yang harus saya peringatkan adalah kita semua tidak memotong. Kita harus kontekstual, harus melihat sesuatu yang membarengi ini tadi. Jangan sampai kita terus kemudian menilai hanya dari sesuatu yang terpotong itu tadi. Nah, ini harus kita pikirkan. Yang kedua adalah sebaik-baiknya kita harus hati-hati saat mengucapkan sesuatu. Dan untuk Lesti, dalam kapasitas dia saat seperti ini, ada baiknya dia saat ini meng-hire seorang PR consultant, public relation consultant. Ingat, mungkin dia adalah pribadi sederhana, menganggap kalau semua ini tadi adalah sesuatu yang diberikan anugerah dari Tuhan. Tapi ingat, bersama dengan anugerah itu, ada satu hal yang bisa sangat cepat berpotensi membuat ini jadi musibah. Sehingga dia membutuhkan seorang PR consultant, atau mungkin manajer yang mengerti diplomasi, seseorang yang bisa mengatur kata-kata dan bisa memilah-milah wawancara, sehingga saat dia diminta untuk mengucapkan sesuatu, dia harus hati-hati sekali. Ini sama seperti kelasnya mungkin presiden, menteri, atau yang lain-lain, yang kalau omongannya sedikit saja salah atau berpotensi disalahkan akan berbahaya untuk karirnya. Dan kalau ternyata itu tidak mungkin terjadi, ada baiknya dia mengatakan saja, dan ini adalah senjata untuk semua orang, no comment. Karena dengan kita mengatakan no comment atau tidak ada komentar, kita akan selamat dari hal yang akan mungkin terjadi. Kadang-kadang kita harus memilih. Kalau kita berkomentar, kita berpotensi mendapatkan satu simpati, satu hal positif, dan mungkin apa yang kita maksudkan akan bisa dicerna. Tapi sedikit saja ada kemungkinan itu, sebaiknya ucapkan saja no comment. Karena dengan seperti ini, semua akan selamat, semua akan happy, dan semuanya akan jadi nggak ada masalah gitu. Tapi kembali lagi di sini kita belajar bahwa Lesti ini adalah pribadi yang santun. Dia tetap meminta maaf dengan apapun yang terjadi ini tadi, dan saya pikir tidak ada masalah. Bahkan saya pikir dengan adanya ini, please, harusnya Lesti dan Siti Badriah ini bikin single atau apa kayak bareng gitu loh. Ini sesuatu yang musuh kita ini bukan manusia. Musuh kita bahkan bukan oknum, karena saya pikir oknum ini tujuannya nggak terus ingin memancing keributan. Mereka hanya mencari nafkah di sini. Musuh kita juga bukan Boy William yang berusaha untuk menanyakan pertanyaan yang memang harus tajam. Musuh kita bukan Lesti atau Siti Badriah yang mereka ini hanya termakan oleh provokasi dari orang-orang yang tidak diinginkan.
Musuh kita adalah teknologi ini sendiri yang dengan sangat gampang bisa merubah sesuatu dan dia ini bisa memutarbalikkan fakta dengan sangat cepat. Nah, karena dari itu, sejak ini sudah menjadi sebuah obrolan, kenapa nggak mereka berdua ini bikin sesuatu? Lawan balik kelemahan teknologi yang bisa menyebarkan sesuatu yang buruk ini dengan menyebarkan kebaikan. Berkarya bersama-sama, coba lakukan sesuatu, bikin konten kayak minimal atau apa, saya pikir ini akan jadi satu hal yang positif. Gak usah kita berusaha untuk, oh ini Siti Badriah pansos dan sebagainya. Ini saya juga pansos bikin konten seperti ini. Ini adalah zamannya pansos, tapi pansos yang positif. Dan harapan kita akan mendapatkan karya yang lebih luar biasa dari anak bangsa yang selama ini menginspirasi kita. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Saya Denny Darko. Oh ya, jika Anda ingin nanya sesuatu, silahkan telepon nomor di bawah ini. Insya Allah saya akan bantu Anda semua. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.